Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa arkhu fa huwa aidan bi qad'il hamzati wa bil kha'il mu'jamati wa ma'nahu utrukuha wa la tata'arradu laha bitaghyirin. Adapun kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arkhu itu juga hamzahnya diqadha, sebab hamzahnya af'ala yuf'ilu itu adalah hamzah qadha. Jangan dihilangkan. Dan pakai kha yang bertitik satu. Maknanya arkhu adalah biarkan. Biarkan jenggot itu bukan jenggot ya, kumis. Biarkan kumis itu. Jangan kamu ganggu kumis itu dengan dirubah. Biarkan panjang memanjang apa adanya. Wa dzakara al-qadhi Iyadun annahu waqa'a fi riwayatil aksarina kama dzakarna wa annahu waqa'a inda ibn Mahana arju apa ya? Qila huwa bima'na al-awwali wa asluhu arji'u, ya berarti arju. Kemudian Qadhi Iyad menerangkan bahwa hadis kata-kata Nabi arkhu itu di riwayat kebanyakan ulama adalah ya seperti itu, arkhu. Tetapi di sumber Ibnu Mahan itu adalah jubir atau santri seniornya Imam Muslim. Itu Imam Ibnu Mahan arju pakai jim, bukan arkhu. Ada yang berpendapat arju itu sama dengan yang pertama, sama dengan yang arkhu. Wa asluhu arji'u bil hamzati fa hudzibatil hamzatu takhfifan. Asal arju adalah mulanya adalah arji'u. Kemudian hamzahnya dibuang karena meringankan bacaan. Wa ma'nahu arkhuha watrukuha. Maknanya arji'u adalah arkhuha, uraikan apa adanya, watrukuha dan biarkan. Kumis itu biarkan, jangan dipotong. Ja'a fi riwayatil Bukhari wabfirul liha fa hasala khamsu riwayatin a'fu wa arkhu wa arju wa wabfiru wa ma'naha kulluha tarkuha ala haliha. Di riwayat Imam Bukhari itu yang terjadi redaksinya adalah wabfirul liha. Jadi ada 5 riwayat. Yang terjadi ada 5 riwayat. Yang pertama adalah aufu, yang kedua a'fu yang pertama ya, kemudian yang kedua aufu, yang ketiga arkhu, keempat arju, kelima wabfiru. Semuanya itu 5 itu artinya sama, yaitu tarkuha ala haliha, membiarkan kumis-kumis itu sesuai keadaannya, sesuai modelnya. Hadza wa dhahiru min al-hadis alladhi taqtadihi alfaduhu wa huwa alladhi qalahu jama'atun min ashabina wa ghairihim min al-ulama. Makna inilah, makna membiarkan kumis itulah yang sepintas zahir, pengertian zahir dari hadis yang menjadi tuntutan kata-kata hadis itu, maknanya yaitu membiarkan kumis-kumis itu. Dan pendapat inilah yang disampaikan oleh beberapa teman kami sesama Syafi'i, mazhab Syafi'i dan yang lain, dan ulama yang lain. Wa qala Qadhi Iyadun rahimahullah taala yukrahu halquha qusluha wa tahriquha. Qadhi Iyad berkata rahimahullah taala, dimakruhkan kumis itu dicukur habis. Wa qusluha dipotong juga makruh. Makruh sama dengan mencukur. Wa tahriquha membakar juga makruh. Wa mal akhdhu min tuliha wa ardiha fa hasanun. Adapun panjangnya yang diambil, yang dipotong agar tidak terlalu panjang, lebar kumis agar tidak terlalu lebar, itu bagus. Terlalu panjang kayak sakera,
Wa tukrahu syuhratu fi ta'zimiha kama tukrahu fi qasriha wa jazziha. Bertindakan apa itu sensasi. Syuhra itu terkenal bersensasi di dalam melebatkannya. Ta'zim itu melebatkan kumis itu makruh. Sebagaimana juga dimakruhkan bersensasi di dalam memotong kumis dan wajziha dan mencukur, ya qasri mencukur dan memotong. Qala wa qad ikhtalafa salafu hal lidzalika haddun. Faminhum man lam yuhaddid syai'an fi dzalika illa annahu la yatrukuha li haddi syuhrah wa ya'khudhu minha. Kemudian kata Imam Qadhiyad, ulama salaf beda pendapat apakah bersensasi dalam kumis itu ada batasannya, bahwa ini yang sensasi, yang tidak sensasi yang begini. Ada yang berpendapat di antara salaf itu berkata bahwa untuk bersensasi itu tidak ada batasannya sama sekali. Hanya saja membiarkan kumis itu sampai pada batas sensasi ingin terkenal, itu tidak boleh. Jangan dibiarkan kumis itu sampai batas sensasi daripada yang lain. Jadi ayukhudhu min harus dipotong sebagian kumis itu. Wa kariha Malikun tulaha jiddan. Imam Malik memakruhkan kumis itu terlalu panjang. Aminhum man haddada bima zadda 'ala al-qabdah fa yuzalu. Ada di antara salaf yang berpendapat bahwa batasan kumis itu ialah yang dikatakan sensasi itu ialah kalau lebih dari 1 genggam. Kalau digenggam itu masih tersisa rambut bulu kumis itu, maka itu tidak boleh, fayuzalu harus dihilangkan. Kelebihan dari segenggam, ketika digenggam masih ada terlihat, itu yang terlihat, yang tidak ikut tergenggam itu harus dipotong. Aminhum man karihal akhdha minha illa fi hajjin aw umratin. Ada di antara ulama salaf yang tidak suka atau memakruhkan memotong kumis kecuali di saat haji atau umrah. Qala wa amma syaribu fa dhahaba katsirun min as-salafi ila istisalihi wa halqihi bi dhahiri qawlihi ta'ala ahfu wanhaku wa qaulul kufiyina. Kemudian kata Imam Qadhiyad, kumis itu ada banyak ulama salaf berpendapat bahwa kumis itu harus hilang seakar-akarnya, berarti harus dicukur habis. Karena ada zahir daripada sabda Rasulullah ahfu wanhaku. Potong kumis itu wanhaku dan habiskan semuanya, dan berlebih-lebihan, mubalaghah fi kulli syai'in. Nahaku itu mubalaghah fi syai'in, jadi terlalu harus seakar-akarnya. Wa qawlu Kufi ini pendapat ulama Kufah. Wa dzahaba katsirun minhum ilal man il halqi wal istisal. Wa qalahum Malikun wa kana ra halqahum muslatan wa ya'maru bi adabi fa'ilihi. Ada banyak ulama salaf yang berpendapat tidak boleh mencukur kumis dan menghabiskan kumis. Itu juga pendapat Imam Malik, dan Imam Malik berpendapat bahwa mencukur habis kumis itu termasuk muslah. Muslah itu menyiksa diri. Dan Imam Malik memerintahkan untuk memberi pelajaran kepada orang yang melakukan pencukuran habis itu. Wa kana karahu yukhadha min a'lahu. Imam Malik tidak suka kumis itu dipotong dari bagian atas, yang dipotong bagian atas. Wa yadhhabu haula'i ila annal ihfa'i wal jazzi wal qasri bi ma'nan wahidin. Mereka pada para ulama salaf
ulama salaf yang banyak itu berpendapat bahwa kata-kata ifa, kata-kata jazih, kata-kata qasih itu satu artinya. Apa itu artinya? Wal akhdhu minhu hatta yabdua dharafu syafati. Semuanya artinya berarti adalah memotong kumis sampai kelihatan pinggir bibir bagian bawah. Kalau yang bibir atas, bibir atas ya. Wa dhahaba ba'dul ulama ila at-takhyir bainal amrayni hadza kalamul qadhi. Sebagian ulama berpendapat diserahkan, boleh apakah dipotong habis atau sampai ke pinggir bibir. Inilah akhir penjelasan qadhiyat. Al-mukhtaru tarkul lihyati ala haliha wa la yata'arrada laha taqsirin aslan. Pendapat yang dipilih ulama ialah jenggot dibiarkan sesuai keadaannya dan jangan diganggu dengan dipotong sama sekali, biarkan. Wal mukhtaru fi syaribi tarkul istisari wa iqtisaru ala ma yabdu minhu dharafu syafati wallahu alam. Pendapat yang dipilih ulama tentang kumis ialah jangan dihabiskan semuanya, dan hanya mengambil cukup pada pemotongan kumis yang bisa terlihat pinggir bibir itu.